Ya, baik. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahannya kita diberikan kesehatan, keselamatan hingga hari ini dan hari-hari berikutnya. Mohon izin, saya di sini akan menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini saya akan berupa diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini Mars Guru Penggerak. Lagu ini sebenarnya bukan hanya untuk guru-guru yang mengikuti kegiatan guru penggerak, tetapi untuk semua guru-guru hebat yang ada di Indonesia, terutama yang ada di SMP Negeri 8 Satap Tarapino. Ya, itu Mars lagu Guru Penggerak. Kita santai aja ya, Bapak Ibu. Nah, di sini konsep utama budaya positif itu ada perubahan paradigma baru dari paradigma yang lama, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nah, itu konsep dasar yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, kita adakan permainan. Saya minta 2 orang guru untuk maju ke depan. Siapa yang berminat untuk bermain permainan ini? Cobalah buka. Pak Api. Pak Api, boleh Pak Api? Main apa kita nih? Cobalah buka. Ini hanya membuka kepalan tangan saja. Silakan, Papi. Papi sama Pak Paula. Ya, ayo. Ya. Papi merah Bisa ya? Nanti kelihatan buru-buru. Nah, di sini
peraturannya ada A dan B. Yang mau menjadi A siapa? Pak Apial atau Pak Paul? Punya A. Ya A. Ya P ya. Ya Pak Paul B. P. Ya di sini yang A Pak Apial coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan. Coba bayangkan apa kira-kira sesuatu yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupan. Capek membayangkannya. Nah, ya sekarang Pak Apial harus menjaga kepalan ini supaya jangan dibuka. Menjagalah pokoknya. Ya supaya tadi kan menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Pak Apial. Ya. Kemudian tugas yang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Ya, mencoba berusaha lah. Caranya bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau bahkan menawari uang. Ya, Apa namanya itu? Gratifikasi. ya bisa. Pokoknya yang B, bagaimana caranya supaya A bisa menunjukkan isi dari kepalan tangan. Siap? Siap. Berarti Sekarang, Pak, ya, coba membujuk. Tapi Tapi mana kepala tangan jangan ditampakkan. Jangan ditampakkan. disimpan dulu Pak. Kan sudah ada di dalam. Di dalam. Tapi di dalam Pak. Tapi apa nih? Apa nih? Mau tahu aja katanya. Silakan dibuka tapi. Sorry ya, rahasia ilahi. Ya. Ayo, coba dengan yang lain. Ini dibuka dipaksa kan? Mengintimidasi atau memarahi. Situ Pak Paul. Kalau mau dibuka nanti tidak saya bagikan hasil pancing kita. Bisa, bisa. Tadi Kan kita aku mau yang dapat tadi. kan ada masak. Ayo buka lah. Tapi mau. Sorry ya. Kemudian menggoda. Maaf ya. Ya. Enggak tahu ini mana saya. Apa lagi? Tahapan Ini nah Yang kita kritik. habis ini kan kita masuk. Makan bodoh. atau dengan cara yang terakhir, Apa? memberi uang, memberi Mana uangnya? tip. Ambil duit Ambil jajannya 50.000 lah. Tahu. Nanti kita bayar harisan. Sorry. Sorry, maaf. Pak Pio tetap mempertahankan atau Tetap. Diberikan. ya tetap. Tepuk tangan untuk Pak Pio. Tahu enggak apa yang saya pikirkan? Apa ya keluarga? Keluarga. Mantap. Masa saya beri ke Pak Paul? Silakan duduk. Terima kasih Pak Pio sama Pak Paul. Enggak ada. Nah, itu permainan kan. Dari contoh itu kita sudah Pak Pio sudah menerapkan mengendalikan diri, ya, mengontrol diri. Sebenarnya yang mengontrol diri itu apakah orang lain atau diri sendiri? Diri. Yang mengontrol diri sendiri. Diri sendiri. Misalnya seperti ini. Tadi Pak Paul dengan yang tahap terakhir itu menawari uang. Misalnya menawari uang kepada saya untuk apa isi di dalam kepalan tangan. Misalnya saya membuka. Apakah di situ saya tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa mengendalikan diri, atau bagaimana? Belum membuka. Misalnya Pak Paul memberi saya uang untuk membuka dan saya membukanya. Apakah saya di situ tidak bisa mengendalikan diri? Tadi Pak Piau bisa mengendalikan diri kan dengan seteguh hatinya, ya beliau ini tidak beliau sendiri. Gitu. Nah, contoh lain, misalnya tadi Pak Paul memberikan saya uang, kemudian saya membuka kepalan tangan saya. Apakah itu berarti saya tidak bisa mengendalikan diri saya? Belum pasti juga. Ya, sebenarnya itu juga contoh dari mengendalikan diri, tetapi itu dari faktor eksternal, dari faktor luar diri sendiri. Itu. Simpati kasihan. Ya. Nah, itulah yang harus kita ubah dari
stimulus respon yang biasa kita terapkan dahulu ke kontrol. Tuh. Nah, contohnya seperti ini. Pada stimulus respon, kebutuhan kita itu sama. Tetapi kita ubah bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, sudut pandang yang berbeda. Misalnya tadi sudut pandang Pak Apyo tentang sebuah keluarga pasti berbeda dengan saya, gitu. Tidak akan sama. Misalnya lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa juga ya. Nah, untuk teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, misalnya anak membuat suatu kesalahan. Contohnya dia datang terlambat. Ya, perbuatan tentang datang terlambat. Itu apakah sebuah kesalahan atau tidak? Nah, untuk yang stimulus respon itu merupakan suatu kesalahan. Tetapi untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mengapa siswa itu terlambat? Bisa jadi di rumah itu dia membantu orang tuanya, makanya terlambat datang ke sekolah. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri dan tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol itu metode model berpikir menang-menang. Kalau sekarang ini ya, makanya tidak ada penerapan sistem peringkat sebenarnya. Tetapi kita ya masih menggunakan sistem peringkat, tidak hanya sekolah kita, bahkan sekolah rujukan saja itu masih menggunakan sistem peringkat. Yang peringkat 1 ya otomatis dia menang, yang tidak dapat peringkat otomatis dia ya kalah dalam peperangan seperti itu. Nah, itu untuk stimulus respon dan teori kontrol. Ya, sekarang untuk disiplin positif. Kita semua pasti mengetahui kata disiplin. Apa itu kira-kira disiplinnya? Apa? Disiplin. Disiplin melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya. Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Pasti ada aturannya, ketentuannya. Ya. Apalagi? Misalnya kan contohnya ya. Ya. Misalnya di sekolah masuk jam 8. Ya. Harus. R-nya kan. Ya. Berarti harus Jam apa? Jangan jadi sesuai aturan kan. Iya. Bisa di sekolah harus pakaian lengkap. Jadi siswa dalam sampai sekolah dari rumah sampai sekolah itu lengkap harus pakai lengkap. Itulah disiplin. Sudah disiplin. Berarti berarti patokannya itu pada sebuah peraturan. Yang lain mungkin Pak Andreas, disiplin misalnya ya kita diberikan tugas misalnya Ya. ini kan menyebut dengan tugas ya. tapi kita kerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tepat Ya. waktu misalnya tugas yang diberikan Ya. guru kepada siswa tapi siswa mengerjakannya tepat waktu itu namanya disiplin. Ya, baik, terima kasih. Jawabannya bagus-bagus semua. Berarti disiplin di sini ada sesuatu hal yang sama. Tadi yang disampaikan Pak Paul, kemudian Pak Andreas. Berarti di sini kan ada patokannya. Tadi Pak Paul bilang ada peraturan yang ada di dalamnya. Kemudian Pak Andreas tadi yang sudah sesuai dengan perintah guru gitu ya. Nah, sebenarnya disiplin ini dari bahasa Amerika Latin yaitu disiplina, yang artinya itu adalah belajar. Itu disiplina. Dengan kata lain lagi ada disipline.
disiple, seperti itu ya bahasa latinnya Pak. Pi ya. Disiple itu ya. Nah, itulah kira-kira. Gunakan ini dia yang benar, Pak. Oh ya. Ya. Nah, artinya ini adalah kata bendanya, yaitu murid atau pengikut. Jadi berdasarkan menurut Gross and Rand, disiplin itu merupakan untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Contohnya misalnya siswa sekolah, motivasi dia sekolah itu apa? Apakah hanya ikut-ikut kawannya, atau daripada tidak ada kegiatan di sekolah lebih bagus, di rumah lebih bagus sekolah, atau memang disuruh orang tua. Nah, itu harus kita pahami. Jadi siswa sekolah memang benar-benar mereka ingin mencari ilmu, memperbaiki diri berkaitan dengan sikap dan perilakunya gitu. Nah, untuk disiplin tadi juga berkaitan dengan peraturan. Harus sesuai dengan peraturan. Misalnya datang tepat waktu, jangan terlambat peraturannya. Nah, apabila peraturan itu tidak dilakukan, bagaimana? Ada sanksi atau hukuman atau hadiah. Reward. Ya, reward. Atau konsekuensi, biasanya hukuman ya. Hukuman. Nah, tepat tidak kita memberikan atau disebut dengan hukuman, misalnya datang terlambat, kumpul sampah, kemudian tidak mengerjakan PR, bersihkan WC. Ya, Bukan hukuman sih, pembelajaran juga sih. pembelajaran juga. Iya. Ya. Ya, pada itu kan sebenarnya pembelajaran Membuat siswa jerah seperti itu atau bagaimana? Pembelajarannya mungkin ya supaya siswa itu bukan jelas nih, kan sadar. Harus sadar. Ya, sadar akan tanggung jawabnya kalau berkaitan dengan siswa. Misalnya kan subuh datang terlambat, berarti tidak sadar akan apa tanggung jawabnya di sekolah itu apa. Misalnya kan yang ikut aturan sekolah kan gitu. Kalau kerjakan PR nggak kerjakan berarti kan dia tidak sadar akan tanggung jawabnya. Apakah itu bisa disebut dengan hukuman? Kalau hukuman terlalu kasar sih. Terlalu kasar. Menyadarkannya lah gitu Ya. Melalui Kalau konsekuensi bisa tidak? Kita menyebutnya konsekuensi. Nah, kita lihat contoh hukuman atau konsekuensi. Di sini ada beberapa tindakan dulu. Contohnya itu pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Catat 100 kali karena kamu terlambat. hanya dua pilihan. Pak Piau, Hukuman. hukuman konsekuensi. Apa ya? Dua itu saja. Itu saja. Tidak ada pilihan lain. Hukuman atau konsekuensi. Atau menurut Pak Piau lah apa? Konsekuensi. Menurut saya, Ya, ya kembali lagi menyadarkan bahwa itu ya menyadarkan supaya mereka belajar. ya apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Bukan dua itu. Konsekuensi. Pak Sudar, Pak ya, Bu Desi, konsekuensi. Nah, sebenarnya ini merupakan suatu hukuman. Ya. Nah, nanti kita ini ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bersama yang satu. Hampir sama. Ya, benar, hukuman. Di meja tulis. Ini kan banyak nih siswa nih. Konsekuensi. Itu merupakan Konsekuensi. konsekuensi. Kita Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya.
Apa? Frekuensi. Frekuensi. Konsekuensi. Yakin? Ya, konsekuensi. Ah, Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki ya, bukan pertanyaan. sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya, itu merupakan konsekuensi. Masih sebarang di luar. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, ini merupakan Hukuman. hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Frekuensi. Membersihkan upaya konsekuensi. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Frekuensi. Konsekuensi. Nah, ini nomor yang terakhir ini kurang lebih sama dengan yang nomor ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini apakah hukuman juga? Hukuman. Hukuman. Ternyata Frekuensi. Apa perbedaannya? Hampir sama. Padahal sama kan? Nah, dari kedua ini bisa kita bedakan hukuman sama konsekuensi. Apa? Ya. Oh, Yang ya. pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berikut. Nah, ini bisa kita bedakan nih antara hukuman sama konsekuensi ini. Apa bedanya di sini? Kalau konsekuensi itu kayak ada tujuannya Ada tujuannya. dan tujuannya berupa pembelajaran. Ya, hukuman itu kena melakukan sebuah pelanggaran. karena kesalahan. Ya. Pelanggaran, kesalahan. Ya, jadi hukuman sama konsekuensi itu ya beda-beda tipis. Kalau hukuman itu sesuatu perbuatan yang kita berikan kepada siswa sepihak. Jadi tidak ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Bebas kita misalnya datang terlambat, kamu cuci WC tanpa ada kesepakatan dengan siswa tersebut. Dan tidak ada hubungannya dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia datang terlambat, cuci WC, hubungannya apa? Tidak ada hubungan kan cuci WC sama terlambat. Terus lagi, dia tidak mengerjakan PR, lalu diangkat kaki satu. Tidak ada hubungannya. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini dia ada kesepakatan antara guru dengan siswa dan juga ada hubungan dengan apa yang sudah dia perbuat. Contohnya tadi kan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini ada hubungannya tidak? Ada kan? PJOK. PJOK ini olahraga. Lari olahraga. Pasti ada hubungannya, gitu kan? Sedikit lagi. Kemudian tadi mana konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada hubungannya tidak? Misalnya kertas kawan kita coret-coret, kemudian kita ganti kertas yang kita coret-coret. Pasti ada hubungannya. Makanya itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita tebak-tebakan saja. Kesenangan. 1, Kesenangan. kesenangan. Ini udah lihat tahu. 2, cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. 4, Kepuasan. Kepuasan. P itu apa? P awal. Oh, Puas, puas. 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 Puas, puas. Puas, kepuasan. Pengpuasan. Pemuasan. Penguasaan. Ada M enggak? Ada. Pemuasan. Penguasaan. 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 Ada G-nya? Penguasaan. Dia tambah. Yang 5. Yang 5. Berharap. Berhadap apa? Berhadap atau berharap tuh? BRHM. Nah, Hidup yang terakhir. ini hidup. Yang awalnya Bertahan hidup. bertahan hidup. Oh. Benar atau tidak? B.
Jadi di sini ada 5: kesenangan, Betul. cinta dan kasih sayang, Betul. kebebasan, Betul. penguasaan. Sama kan? Ya. Yang kelima itu adalah bertahan hidup. Nah, untuk kesenangan pasti siswa ini dia membutuhkan rasa senang. Ya, di sekolah dia pasti harus ada rasa senang dia. Cinta kasih sayang, kita sudah tahu bahwa kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Tidak bisa dipaksa-paksa. Ya. Nah, untuk penguasaan itu kebutuhan yang pengakuan atas kemampuan dirinya sendiri, prestasi dan yang harus diakui. Bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar, ya, kemudian serta psikologis itu rasa aman. Di sekolah ini siswa itu apakah untuk kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi atau belum? Kalau dia belum terpenuhi, pasti ada sesuatu atau perbuatan yang akan dia lakukan. Misalnya kalau lapar, kalau dia masih lapar seperti apa? Mau Di sekolah. cepat istirahat. Mau cepat istirahat, gelisah dan sebagainya, gitu kan. Kemudian rasa aman di dalam sekolah, kalau dia tidak aman kan pasti Dia malas ke sekolah. malas ke sekolah itu ya. Malah ada sekolah lagi. Manusia. Kena bully kan. Ya, itu berikutnya Habis. kita lagu. Bencong balik. Bentar aja deh. Gak bisa bernyanyi. Itu lagu profil. Ya, ya. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, dan rintangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita kejar Pancasila, kita menafaskan sila-silanya. Kita kejar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kontrol. Nah, untuk pribadi kita, kira-kira dari 5 ini mana posisi kita yang dominan? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Saya belum tahu. Pak Piau? Yang dominan saja, Pak Piau. Apa ya dominan? Semuanya dominan ya nampaknya tuh. Semua dominan. Kalau semua dominan kan pasti ada Yang lebih dominan gitu. yang lebih lagi. Apa ya? Atau sebagai pemantau, Dia belum tahu. Hanya 4 tahun namanya. hanya dipantau. Pasti kalau melakukan sesuatu yang apa, dia pasti tegur. Ini tidak boleh ini. Ya udah gitu, sebatas itu aja ya, Pak Paul ya. Ini kamu tahu enggak peraturan ini? Nah, nggak tahu apa kamu lakukan? Biasanya kalau saya di Kamu ini sekolah, mencoret dinding kemarin ya. Ya Pak, ya udah sampai si sini. penghukum Nuan. Nuan hukum suruh beli cat apa? Itu kan ada konsekuensinya kan. Ya, Cat kan nah ada di kaitan sini dengan dinding. ya bisa, itu merupakan konsekuensi, masuk ke dalam konsekuensi Oh. karena apa yang dilakukan siswa itu berhubungan dengan apa yang diperbuatnya kesalahannya. Baik, Nah, boleh. Lepas kali itu. Pas ya anaknya. Kalau jadi ada indikasi apa itu? Indikasi. Indikasi. Thank you. Thank you. Nama apa? Udah cabut loh anak itu yang punya Nuan tuh. Udah dipasang Pak. astagfirullah. Oh, Hati. pantas nggak mau ya.
paunya betul. Karena rekaman. Dipotong. Nggak ada potong. Habis. Ini sebagai posisi penghukum. Waduh, siswa. Oh, nakal pasti siswa ya. Enteng. Ibu dia pasti garang. Ibu. Ada 9 tahun semua. Naren, Apa ibu kata? Positif Pak sorry. Siswa apa? Siswa. Oh, baru betul tahu aja lah. Dia apa tadi? Sini kamu. Awareness, nah. coba hati. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Belum ngomong menyaut. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Oke. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Aduh, kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Dari mana? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu tambah lagi 5 kali. pergi sana ke lapangan Jadi basket. 5 kali. Luar biasa. Ya, itu contoh dari posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, biasanya di posisi penghukum ini guru menghardik siswa, ya, kemudian menunjuk-nunjuk, kemudian berkaca pinggang. Kaca pinggang, tahu kan Bapak Ibu? Kaca pinggang. Ya. Kemudian membentak-bentak. Biasanya juga menggunakan kata-kata yang agak kasar. Nah, pastinya di ujung-ujungnya ada sebuah hukuman, baik fisik maupun psikis. Nah, apakah ini ada dampak ke siswanya? Pasti ada, ya, dampak posisi di penghukum. Siswa biasanya cenderung akan memberontak dan bahkan akan menyimpan dendam kepada guru tersebut. Berikutnya sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Nah, Iya lagi dia. Maaf ya. Wah. Naren, Aduh. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Susah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, di sini posisi guru tersebut sebagai pembuat ya merasa siswa itu bersalah. Yang dilakukan guru itu biasanya berbicara dengan nada tenang, kemudian cenderung melembut. Namun kata-kata yang diutarakan itu membuat siswa merasa gagal, merasa dia itu ya salah. Guru memandang buruk dirinya, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dampaknya pasti ada, ya. Yang pertama itu membuat siswa merasa bersalah.
Nah, di sini adanya identitas gagal pada diri siswa tersebut. Siswa nantinya pasti akan rendah diri dan akan menarik dari lingkungannya karena kesalahannya tersebut. Posisi berikutnya itu posisi sebagai teman. Naren lagi. Naren. Nah, Naren. muncul di tempat yang sama. Berat gitu. Jadi mandi. Jadi ya, zaman tahu Naren. Aduh, Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis Ibu ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kenceng. Kok terlambat sih? Saya pengen tidur ibu dari. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya rincang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Nanti kamu ke rumah ibu. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, biasanya guru yang diposisikan sebagai teman ini berbicara dengan nada suara ramah dan akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Siswa akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Dan identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Dampaknya yaitu ini merupakan dorongan eksternal bagi siswa, tidak dorongan internal dalam diri siswa tersebut. Siswa akan bergantung pada satu orang, ya, yang memang guru benar-benar teman dia, gitu ya. Siswa tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Berikutnya ini adalah posisi sebagai pemantau atau monitor. Ini warna ibu. Naren lagi. Nah, ini. Pantas itu. Udah tadi kencang ya dari dulu tadi kencang. Marah-marah itu. Guru mengarahkan siswa berdasarkan peraturan dan konsekuensi, menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi datar dan formal. Dampak pada siswa akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai yang dituju. Berarti kan masih faktor eksternal, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, berikutnya adalah sebagai manajer. Ini bukan Naren lagi. Siapa bukan Naren lagi? Tidak ya. Dia bisa mendekat, merapat. Gimana? Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu
Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana. Nah, untuk sebagai manajer ini, siswa suara nada guru tersebut netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak juga bernada tinggi. Nah, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran siswa. Kemudian guru membimbing siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dampak pada siswa di posisi manajer ini, siswa nantinya akan mandiri karena dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan guru yang memecahkan masalah. Guru hanya sebagai fasilitas dia untuk memecahkan masalah. Kemudian anak itu akan menjadi percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, menurut bapak-bapak, posisi kontrol yang paling ideal itu di posisi mana? Penghukum? Manajer. Ya, pastinya itu adalah posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini ada tahapan untuk penyelesaian di segitiga restitusi. Ya. Nah, untuk segitiga restitusi ini merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan anak atau siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga, namanya segitiga itu pasti ada 3 sisi. Ya, 3 sisi. 3 sama sisi gitu ya. Ya, 3 sama sisi. Kita perhatikan video berikut. Abaikan suaranya. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pada sisi ini, kita bisa mengajukan pernyataan. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Pada sisi ini, kita bisa mengajukan pernyataan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang
yang salah. Pada sisi ini, kita bisa mengajukan pertanyaan. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, baik Bapak-Bapak. Nah, untuk posisi manajer ini, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada siswa dan yang memerdekakan siswa. Nah, untuk perjalanan untuk seorang pendidik tentunya tidaklah mudah, ya kan? Untuk sampai pada posisi seorang manajer perlu ada tahapan-tahapannya gitu. Tidak langsung berubah, oh saya harus menjadi seorang manajer, mungkin agak susah, tapi untuk mendekati itu bisa. Tujuan kita pasti sama, yaitu menciptakan siswa-siswa yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, semoga dari pemaparan tentang disiplin positif ini dapat menjadi refleksi kita menjadi guru yang lebih baik lagi dan dapat mengasah dan menerapkan disiplin positif yang tentunya memerdekakan siswa. Mari terus berlatih, bersemangat, selamat menerapkan. Salam bahagia. Terima kasih, selamat siang.